Oke, pembelajaran hari ini tentang aturan kosinus. Oke, kita temukan dulu ya rumus dari aturan kosinus. Jadi yang pertama silakan perhatikan segitiga ABC berikut. Sisi BC sama dengan sisi A, sisi AC sama dengan sisi B, dan sisi AB sama dengan sisi C. Kemudian garis CD ini adalah garis tinggi segitiga ABC, siku-siku di D ya. Oke, jika AD sama dengan X, maka BD sama dengan C dikurangi X, sehingga di sini diperoleh pada segitiga ACD kita dapatkan rumus triple Pythagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah CD kuadrat. Oke, sekarang kita masukkan AC kuadrat itu sama dengan B kuadrat. Kemudian ini sama dengan X kuadrat ditambah CD kuadrat ya. Sehingga diperoleh persamaan CD kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi X kuadrat. Oke, setelah itu yang kedua, perhatikan segitiga BCD, siku-siku di D. Maka bunyi rumus triple Pythagoras yaitu BC kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah BD kuadrat, sehingga A kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah dalam kurung C dikurangi X kuadrat ya, sehingga didapatkan persamaan CD kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi dalam kurung C min X kuadrat. Kita namakan persamaan 2. Oke, dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita dapatkan CD kuadrat sama dengan CD kuadrat, sehingga A kuadrat dikurangi dalam kurung C min X kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi X kuadrat. Kita operasikan, bentuknya menjadi A kuadrat dikurangi dalam kurung C kuadrat min 2 CX plus X kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi X kuadrat. Kita sederhanakan menjadi A kuadrat dikurangi C kuadrat ditambah 2CX dikurangi X kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi X kuadrat ya. Oke, sehingga ini untuk X kuadratnya hilang ya. Kita peroleh bentuk persamaan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2CX gitu ya. Nah, sekarang kita cari persamaan X-nya ini sama dengan apa? Nah, gunakan persamaan ketiga. Perhatikan segitiga ACD, siku-siku di D ya. Nah, kalau kita gunakan rasio trigonometri cos, maka kita peroleh rasionya yaitu cos A sama dengan AD per
AC. Nah, dari sini kita peroleh cos A sama dengan X per B ya. Sehingga X itu sama dengan B dikali cos A. Nah, ini sudah kita temukan persamaan X-nya. Nah, sehingga kita substitusikan ke sini. Nah, kita substitusikan ke sini. Maka diperoleh bentuk A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali C kali B kali cos A. Nah, ini yang dinamakan dengan rumus aturan kosinus ya. Salah satunya, karena rumus aturan kosinus itu ada 3 macam. Oke, jadi ini rumus salah satu aturan kosinus. Nah, rumusnya yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali cos A. Nah, ini rumusnya ya. Nah, oke. Nah, ini tadi ya kita temukan rumus aturan kosinus salah satunya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, misalkan sudut acuannya adalah sudut A, maka bunyi rumus aturan kosinus yaitu A kuadrat, berarti sisi yang di depan sudut A dikuadratkan ya, sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lain dikurangi 2 kali B kali C kali cos A. Nah, berarti dikurangi 2 kali sisi-sisi tersebut, kemudian dikali dengan cos A. Berarti cos sudut A-nya. Gitu ya, maka untuk dua rumus yang lain, kita peroleh B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C kali cos B. Kemudian untuk yang rumus aturan kosinus yang lain yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B kali cos C. Nah, ini ya, jadi rumus-rumus aturan kosinus ada 3 macam ini. Oke, perhatikan contohnya. 2 buah kapal tanker berangkat dari titik yang sama dengan arah berbeda sehingga membentuk sudut 60 derajat. Kapal pertama bergerak dengan kecepatan 30 km per jam dan kapal kedua bergerak dengan kecepatan 25 km per jam. Pertanyaannya, tentukan jarak kedua kapal setelah berlayar selama 2 jam perjalanan. Oke, jadi dua kapal A dan kapal B ini berangkat dari titik yang sama ya, yaitu di titik C. Nah, hanya saja arahnya berbeda. Perbedaan arahnya ini membentuk sudut 60 derajat. Oke, kemudian kecepatan kapal tanker B, nah ini kecepatannya 30 km per jam, sedangkan kapal A 25 km per jam. Nah, berapakah jarak kedua kapal setelah berlayar selama 2 jam perjalanan? Maka yang ditanyakan adalah jarak AB. Ya. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus aturan kosinus. Nah, masih ingat anak-anak untuk mencari jarak kalau diketahui waktu dan kecepatan? Nah, rumusnya apa?
V sama dengan S dibagi T. Ya, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, sehingga untuk mencari jarak berarti S B, maka VB dikali T. Nah, maka ini sama dengan berapa? 30 km dikali 2 jam. Maka diperoleh 60 km. Kemudian untuk SA, jarak kapal A yang ditempuh dari C ke A ya, C ke pelabuhan A sama dengan V A dikali T. Ini sama dengan 25 dikali 2 sama dengan 50 km. Nah, dari sini kita dapatkan jarak ya. Jadi A, B, C, sudut C-nya adalah 60 derajat. Kemudian jarak SB-nya 60 km, sedangkan jarak AC-nya adalah 50 km. Nah, dari sini kita bisa mencari jarak AB menggunakan rumus aturan kosinus ya. Oke, jadi rumusnya yaitu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 kali AC kali BC kali cos C, gitu ya. Oke, sekarang tinggal masukkan data-datanya. Berarti 50 kuadrat ditambah 60 kuadrat dikurangi 2 kali 50 kali 60 kali cos 60 derajat. Nah, ini sama dengan 2500 ditambah 3600 dikurangi 2 kali 50 kali 60 kali 1/2. Ini bisa disederhanakan ya. Nah, sama dengan 2500 ditambah 3600 dikurangi 3000. Maka AB kuadrat sama dengan 3100. Nah, sehingga diperoleh AB sama dengan akar 3100 sama dengan 10 akar 31 km. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jarak kedua kapal tersebut yaitu 10 akar 3 km.